Halo semua, selamat datang di TK 4202, Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia. Kali ini kita akan membahas bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pengawasan proyek. Nama saya Hari Devianto. Hi everyone, my name is Hari Devianto. Today we will discuss chemical engineering economic and project management focusing on project control. Segmen yang pertama ini berhubungan dengan definisi dari pengawasan proyek. The first segment on this module, we are focusing on project control. Tujuan dari pengawasan proyek adalah agar kita bisa melakukan pengawasan yang berhubungan dengan bagaimana proyek tersebut bisa mencapai sesuai dengan target di awal yang berhubungan dengan kinerja, biaya, dan juga jadwalnya. Prinsip dasar dan prosedur akan dibahas di bagian ini. The first is the objective. The idea is to guide and maintain the project to achieve the planned performance, cost, and schedule. We will discuss the details in this chapter. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengawasan proyek. Yang pertama adalah kita membuat standar dari kinerja yang diharapkan. Di sini termasuk yang berhubungan dengan spesifikasi, budget, penjadwalan, dan juga kebutuhan dari sumber daya. Tahap kedua adalah membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan kondisi standar yang sudah dibuat di awal. Untuk sisi penjadwalan, budget, dan juga spesifikasi dari kinerjanya. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengambil keputusan untuk memperbaiki seandainya kondisi nyatanya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Prinsip dasarnya mirip seperti pengendalian proses, di mana kita tentukan set point-nya, kemudian dilanjutkan dengan mengukur perbedaan dengan kondisi aslinya, dan yang terakhir adalah mengambil langkah untuk memanipulasi agar bisa kembali ke kondisi yang sesuai. Okay, so there are 3 phases in the control process. Similarly, for the project control, the first one we have to set the performance standard, all regarding with the technical specification, budgeted costs, and also schedule. The second one, we need to compare the standard with the actual condition. Try to compare related with the schedule, budget, and also performance specification. And the last one, take necessary corrective action in case we found a deviation. This kind of corrective action can be related with the resources or everything. The basic philosophy is the same as process control. The first one, determine the set point, measure the gap with the real value, and take action to manipulate the process variable based on the difference. Di sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya work package dan mempertimbangkan biayanya. Seperti sudah dibahas di sebelumnya, konsep work package dan cost account merupakan komponen dasar pada saat melakukan project planning. Cost account ini merupakan mapping WBS dengan mengimplementasikan dengan organisasi induknya. Setiap cost account bisa dihubungkan dengan satu atau lebih dari work package. Ini masih ingat dengan contoh pada saat kita membahas terkait dengan work scheduling.
Ada contoh logon contract dengan work package dari H hingga Z, kemudian dihubungkan dengan organisasi dari perusahaan induk yaitu Iron Butterfly Company. Masing-masingnya kita akan mendapatkan account ini. Okay, the role of work package and cost account. We already discussed the detail regarding with the work package as a basic component in project planning. Cost account itself is the result of WBS mapping with the project implementing parent organization. Each cost account can be linked to one or more work package. Remember the previous example, logon contract with a lot of work packages from H to Z connected with the parent organization, in this case Iron Butterfly Company, and we can have several accounts as you can see here. Berikutnya kita lihat bagaimana peran dari masing-masingnya, di mana kita bisa melihat bagaimana implementasi dari suatu project, kemudian mengevaluasinya, identifikasi masalahnya, lalu lakukan langkah untuk memperbaikinya. Keunggulan ini bisa juga difasilitasi menggunakan supervisory and managerial cost, seandainya ada yang di luar budget di awal. Overhead ini bisa direncanakan dan dikontrol dengan menyiapkan sejumlah work package dan cost account yang dispesifikkan untuk setiap overhead item. Selalu siapkan sejumlah biaya tertentu untuk setiap work package-nya yang berhubungan dengan pengeluaran overhead ini, yang umumnya berhubungan langsung dengan work package yang ada. Okay, the role of work package and cost account. In process control, work package and cost account are concerned for measuring implementation progress data, assess the progress, identify the problem, and implement the corrective action, so it can return to initial plan. The use of work package and cost account also facilitates the control project overhead costs, in this case, supervisory and managerial costs. But don't worry, because this overhead can be planned and controlled by creating numbers of work package and cost account specifically for overhead item, and allocate a portion of the cost per work package to overhead expenses, which can be directly related to the work package. Sekarang kita lihat contoh berikut, di mana setiap work package, kita bisa lihat ya, ada work package yang berhubungan dengan proses desain. Ada juga yang berhubungan dengan capacity planning, material handling, facility planning, purchasing, dan sebagainya. Masing-masingnya memiliki biaya spesifik untuk masing-masing work package. Dan bisa dilihat di bagian bawah ada management of project terkait design and planning. Ini ada work package cost yang cukup besar, ada juga implementation, monitoring and control, ada juga work package-nya. Okay, so this is an example of WBS that include work package specifically for overhead. If you can see here, the standard work package, let's say
process design, then capacity planning, material handling, and so on, it has a specific work package cost for each item. But please be aware, if you check at this bottom part, there is what's called by management project, consisting of design and planning with specific work package costs, and also implementation, monitoring, and control with specific work package costs. Oke, berikutnya adalah bagaimana menggunakan Gantt chart untuk melakukan monitoring dari progres suatu proyek. Di monitoring ini kita bisa melihat kapan selesainya, apakah progresnya ini lebih lambat dari yang sudah dijadwalkan, atau lebih cepat dari yang dijadwalkan, atau memang sesuai dengan schedule-nya. Di Gantt chart ini kita bisa melihat sebagai contoh di nomor 20. Di minggu ke-20 ini kita bisa melihat bahwa masih ada work package tertentu yang belum selesai. Tanda sudah selesai ditandai dengan garis yang lebih tebal seperti terlihat di work package H. Di sisi lain ada juga yang sudah melebihi schedule, yaitu di bagian work package drawing, di mana bagian ini sudah melebihi dari schedule. Okay, the use of Gantt chart for monitoring the progress of project. The idea is which work package that has finished, the progress is slower than schedule, or the opposite one, ahead of schedule, or the progress is on schedule. Let's see the following example. The bold line indicates that the project is already done, while the thin line represents the work has not been started yet. So if you see for the week 20, in this case, work package KLM has not finished yet. Some of it is also behind schedule. Work package P is on schedule, similar like work package M, but we also have work package O that ahead of schedule. Oke, semoga sudah ada bayangan terkait prinsip dasar dari pengawasan proyek. So guys, this is the end of the segment. Hope you understand the fundamentals of project control.